Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi, karena saya melakukan rekaman ini di malam hari dikarenakan untuk menghindari gangguan yang terjadi di pagi ataupun siang hari. Jadi, ini adalah pertemuan perdana kita untuk kuliah asinkronus. Tapi saya akan kondisikan ini seperti kuliah sinkronus. Jadi materi minggu kedua ini kita akan coba bahas mengenai mineral dan materi. Jadi sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut mengenai mineral dan materi, ada baiknya kita coba membahas mengenai apa saja yang menyusun dari materi tersebut. Jadi materi sendiri ini terdiri dari beberapa molekul, di mana molekul ini terdiri dari beberapa unsur. Unsur sendiri akan terdiri dari beberapa atom, di mana nanti atom juga akan terdiri dari setidaknya 3 komponen utama, yaitu elektron yang mengelilingi dari nukleus atau inti dari atom. Nukleus ini sendiri terdiri dari 2, yaitu ada ion positif atau proton dan ada neutron atau yang bermuatan netral. Nah, jadi tadi saya sudah singgung-singgung juga mengenai tentang ion. Ada ion yang bernilai positif yang kita kenal sebagai kation. Ada ion yang bernilai negatif atau yang kita sebut juga sebagai anion. Nah, jadi maksudnya tuh apa sih sebenarnya anion, kation, kemudian berhubungan dengan massa dan nomor atom. Jadi yang namanya unsur itu akan mempertahankan untuk menjadi di kondisi stabilnya. Kita tahu kondisi stabil dari suatu unsur di sistem periodik ini berada di kelipatan 8. Artinya setiap unsur akan berusaha untuk membuat dia menjadi stabil. Nah, oleh karena itu setiap atom ini akan memiliki bersifat menjadi negatif dan positif tergantung dari kebutuhannya. Nah, apa sih yang disebut ion positif dan ion negatif? Ion positif ini terjadi apabila suatu unsur ini kehilangan elektron atau mengalami perpindahan elektron ke tempat lain. Maka kalau disebutkan di sana ada yang kita sebut sebagai ion 2+, artinya dia kehilangan elektron sebanyak 2. Tapi kalau seandainya ada tulisan ion 3-, artinya apa? Artinya dalam unsur tersebut dia ketambahan elektron. Nah, kok bisa sih Pak yang plus malah kehilangan, yang negatif malah ketambahan? Kita tahu bahwa elektron ini adalah ion negatif. Jadi ketika dia kehilangan berarti muatan ion tersebut jadi positif. Tapi kalau ketambahan ya berarti dia akan kelebihan dari elektron tersebut. Nah, di dalam unsur ini
kita akan tahu bahwa ketika kita bermain-main atau melihat di sistem periodik unsur, kita akan mengetahui bahwa dalam suatu unsur ini ada yang namanya simbol. O, Al, Cl, Fe itu adalah nama dari elemen tersebut. Yang atas ini yang kita sebut sebagai nomor massa. Yang bawah ini adalah nomor atom. Nomor atom inilah yang digunakan untuk kita bisa mengkonfigurasi elektron. Sedangkan nomor massa ini adalah jumlah dari proton ditambah dengan neutron di sana. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ada istilah lagi yaitu isotop. Top. Berarti ada atom yang sama dengan atomnya sama, nomor atomnya sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Artinya apa? Artinya kita punya yang namanya karbon. Karbon 6. Nah, nomor atomnya 6. Sama-sama kita memiliki nomor atom 6, tapi nomor masanya beda. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Inilah yang kita sebut sebagai Inilah yang kita sebut sebagai isotop. Gitu. Ternyata yang memang banyak tersimpan di dunia ini ya memang karbon 12. Makanya yang digunakan oleh SPU itu adalah bukan yang memang muncul di bumi cuma satu, enggak. Tapi itu berdasarkan dari kelimpahan unsur yang ada di bumi. Makalah diambillah yang paling banyak di dalam sistem periodik unsur. Nah, jadi secara umum yang namanya atom dan unsur ini adalah setiap materi pasti akan terdiri dari atom. Atom ini terdiri dari nukleus yang terdiri dari proton dan neutron serta elektron yang mengelilinginya. Kemudian juga unsur didefinisikan berdasarkan jumlah proton di dalam inti. Kemudian massa atom adalah jumlah proton dan neutron dalam inti. Jadi semua yang tadi saya jelaskan ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita akan mencoba karena setiap unsur-unsur ini akan memiliki ikatan antar atomnya, maka kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikatan atom akan mengikuti yang kita sebut sebagai aturan oktet. Apa itu aturan oktet? Jadi aturan oktet itu adalah aturan di mana kecenderungan sebuah unsur akan menjadi stabil ketika berjumlah 8. Nah, yang tidak menerapkan prinsip oktet itu kita kenal sebagai duplet. Dan itu hanya berlaku di atom hidrogen dan unsur helium. Sisanya semuanya untuk yang golongan 8, golongan A atau golongan utama, semuanya pasti akan mengikuti aturan oktet. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, jadi kita punya yang namanya ikatan ion. Nah, di dalam ikatan ion ini terjadi transfer elektron. Nah, misalnya contoh, ini yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai garam dapur. Unsurnya itu namanya NaCl. NaCl ini terdiri dari 2 ion. Ada kation dan ada anion. Di mana kationnya itu adalah Na yang kita kenal sebagai Na+ untuk atomnya, unsurnya, ionnya. Sedangkan untuk Cl dia akan menjadi Cl-. Nah, karena Na ini dia kelebihan elektron 1, sedangkan Cl- ini dia kekurangan elektron 1, maka terjadilah transfer dari Na ke Cl. Jadilah
NaCl yang kita kenal saat ini. Jadi ikatan ion ini kita sebut juga sebagai transfer elektron. Nah, yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah ketika kedua unsur tersebut menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi tidak saling memiliki. Nah, contoh nih. Ada atom hidrogen. Dia elektronnya ada 1 sama atom hidrogen lainnya. Karena hidrogen ini dia merupakan mengikutinya kaidah duplet, maka dia akan cenderung menjadi stabil ketika dia memiliki jumlah atom yang berjumlah 2 atau unsur atomnya elektronnya jadi berjumlah 2. Nah, di sini setiap elektron yang ada di atom hidrogen ini saling berinteraksi. Jadi H yang ini akan menggunakan H1 ini akan menggunakan ion atau elektron dari H yang kedua. Begitu juga H yang kedua akan menggunakan elektron dari H1 sehingga mereka sama-sama saling mendapatkan 2 elektron di situ. Nah, itulah yang kita kenal sebagai ikatan kovalen. Nah, ada lagi yaitu ikatan logam. Nah, bedanya apa sih Pak dengan ikatan ion? Kalau ikatan ion tadi adanya transfer elektron. Transfer elektron tapi bukan di elektron bebas. Jadi memang elektron yang ada di atom tersebut. Sedangkan untuk ikatan logam ini pada dasarnya lebih ke arah ikatan di mana elektron bebasnya akan berpindah dalam satu unsur di sana. Nah, jadi ini perpindahannya boncing-boncing di antara elektron bebas yang berpindah di beberapa atom dalam satu unsur atau dalam satu senyawa. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan coba bahas mengenai mineral dan batuan. Jadi walaupun native element tidak umum, beberapa di antaranya mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kita nggak akan mudah mendapatkan emas. Kita nggak akan mudah mendapatkan tembaga. Dan kita juga tidak akan mudah mendapatkan perak atau Ag. Tapi kedua unsur ini, emas dan perak, termasuk logam mulia. Sehingga orang sangat mencarinya. Atau tembaga, ini salah satu pengantar konduktor listrik nomor 3 terbaik setelah emas dan perak. Kan nggak mungkin dong kabel listrik terbuat dari emas dan perak. Yang ada setiap harinya kabel listrik akan dicolongin di situ. Karena kan pasti yang namanya ada emas dan perak pasti akan ada yang orang menarik di situ untuk menjualnya, untuk bernilai ekonomi. Sedangkan kalau tembaga kan memang bukan logam mulia dan dia termasuk yang terbaik untuk menghantarkan listrik. Atau juga misalnya intan atau grafit. Jadi ada yang unik. Intan dan grafit ini sama-sama terdiri dari atom yang sama, yaitu atom karbon atau unsur karbon. Nah, sama-sama dia karbon, tapi yang satu yaitu intan ini adalah benda alami dari bumi terkeras di dunia. Bandingkan dengan grafit, kalian tahu grafit itu dipakai untuk bahan baku dari pensil kayu. Kalian bisa gampang kan mematahkannya. Sampai-sampai itu mungkin tidak berharga di mata kalian. Kalau misalnya patah ya udah, nggak akan diambil. Padahal intan dan grafit itu sama-sama merupakan unsur dari unsur C.
tapi ada yang membedakan di antara keduanya. Apa itu? Nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Jadi, tadi saya sudah coba jelaskan, jadi apa itu mineral? Jadi, mineral ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, dia harus dalam bentuk padatan. Nggak boleh liquid. Dan bentuk padatnya ini harus bersifat homogen. Nggak bisa setengah liquid, setengah gas gitu, nggak bisa. Harus padat yang homogen. Terus terbentuk secara alamiah. Nggak boleh terbentuk di laboratorium. Kalau terbentuk di laboratorium, ya bukan mineral namanya. Dan ini sifatnya harus anorganik. Kita tahu batu bara, ini benda padat homogen, terbentuk di alam. Tapi kenapa kok dia tidak dikategorikan sebagai mineral? Karena batu bara sifatnya adalah organik. Jadi, yang penting di sini ketiga hal tersebut wajib ada. Terus yang berikutnya adalah mempunyai struktur kristal padat. Kemudian terdiri atau memiliki komposisi kimia tertentu dan juga memiliki sifat fisik tertentu. Setiap mineral mempunyai susunan atom yang teratur membentuk kristal padat. Atau nanti kita akan coba bahas mengenai struktur kristal. Oke, jadi secara umum mineral dapat mempunyai komposisi kimia yang bervariasi. Variasi ini terjadi akibat substitusi atom dari satu unsur ke unsur lainnya. Substitusi dapat terjadi apabila kesetimbangan elektrik terjadi dalam struktur atom dan jika unsur yang mensubstitusi mempunyai jari-jari atom yang hampir sama. Jadi kita kan mengenal bahwa ada keteraturan dari perubahan jari-jari atom ya, baik itu dari golongan utama maupun di golongan transisi, itu memiliki kecenderungan bagaimana semakin ke arah kanan dan semakin ke arah bawah, apakah semakin besar jari-jari atomnya atau seperti apa. Itu perlu dipahami kembali di mata kuliah kimia dasar nanti. Oke, lebih dari 3.500 mineral adalah silikat. Silikat ini apa sih? Jadi silikat ini adalah gabungan dari unsur silikon, oksigen, dan beberapa unsur lainnya. Ada jenis ferromagnesian silikat, di mana ferromagnesian silikat ini pasti mengandung ferrum dan magnesium. Grup mineral lain selain silikat adalah karbonat, sulfida atau S, karbonat itu CO3, sulfida itu S2-, sulfat SO4 2-, dan halida. Halida itu halogen atau golongan 7A. Jadi F-, Cl-, Br-, I- di situ. Nah, ini adalah contoh dari beberapa mineral yang ada di bumi kita. Ada yang tahu nggak ini namanya apa aja? Nah, jadi yang ini apa? Emas? Bukan. Ini adalah tembaga. Mirip kan sama emas? Ya memang, karena biasanya kedua unsur ini atau kedua mineral ini akan berasosiasi dalam satu lingkungan yang sama. Di mana ada tembaga, biasanya di bawahnya pasti ada emas. Makanya kita nggak pernah heran ketika ada penambangan raksasa tembaga, pasti di sana juga akan mendapatkan ketemu emas di sana. Nah, ini besi sebelum diolah ya ini hematit dan lain sebagainya, contohnya adalah seperti ini. Jadi dia kayak akan mineral yang gampang teroksidasi karena besi ini terkenal dengan kerentanan terhadap hasil oksidasi atau yang kita kenal sebagai oksida besi, yaitu karat. Jadi warna merah ini menandakan adalah terjadinya proses oksidasi di unsur tersebut. Kemudian di sini ada platina.
Oke. Nah, di sini ada mineral. Kita bisa melihatnya secara makroskopis, di mana kita bisa lihat secara kasat mata, atau juga bisa kita lihat di mikroskopis, di mana skala mikroskopis ini hanya bisa kita lihat di mikroskop. Nah, ini contoh dari salah satu batuan. Nah, kalau batuan ini terdiri dari beberapa mineral, di mana dalam satu granit ini, dalam satu batuan ini, terdiri dari setidaknya ada 3 mineral. Yang pertama yang warnanya putih, ini adalah kuarsa. Kemudian kalau kalian lihat ada yang berwarna hitam, agak sedikit pipih, itu yang kita kenal sebagai hornblende. Kemudian kalau kalian lihat yang agak ke pingan atau ke merah mudaan, ini kita sebut sebagai feldspar atau kalfelspar atau orthoklas. Jadi dalam satu batuan itu mungkin terdiri dari lebih dari satu macam mineral. Tapi ada nggak sih Pak yang nggak ada mineralnya sama sekali? Ada. Contoh yaitu obsidian. Obsidian itu tidak sempat terbentuk mineral karena proses membekunya sangat cepat, sehingga tidak memungkinkan obsidian ini mineralnya terbentuk di sana. Makanya yang kita dapatkan cuman bentukan kaca aja, udah tok begitu saja. Nah, kemudian di dalam mineral ini kita juga akan mengetahui yang namanya komposisi dan struktur mineral. Ini yang menjadi dasar dari penentuan sifat fisik. Apa aja? Contoh yaitu ada warna, ada kilap atau luster, ada kekerasan, ada belahan atau cleavage. Ini akan menunjukkan adanya bentuk kristal atau habit dan spesifik gravitinya. Beberapa mineral sangat umum dijumpai pada batuan sehingga dikenal sebagai mineral pembentuk batuan atau rock forming mineral. Kebanyakan jenis ini adalah silikat, tetapi beberapa dari grup karbonat juga penting terutama dalam batuan sedimen. Nah, ini sumber daya mineral yaitu adalah tempat terkonsentrasinya mineral ekonomis. Kalau cadangan adalah konsentrasi sumber daya mineral yang mempunyai nilai ekonomis. Persentasenya, ini harus diingat, persentasenya yang ada di bumi yang paling besar adalah oksigen. Sisanya semuanya berada di bawah 2%, yaitu potasium atau kalium, kemudian sodium atau natrium, kalsium, silikon, aluminium, iron atau besi, dan magnesium. Tapi sebenarnya iron yang ada di bumi ini bukan murni berasal dari bumi, tapi merupakan hasil dari material yang berada di luar angkasa. Oke, kemudian kita juga punya beberapa sifat khusus. Contoh, ini ada kalsit atau CaCO3 dan HCl. Ketika CaCO3 diteteskan oleh HCl atau asam klorida, maka prosesnya ini akan menghasilkan kita sebut sebagai CaCl2 plus H2O plus CO2. Kalian tahu kalau ada H2O dan CO2, apa yang terjadi? Adanya gelembung udara. Karena ini adalah uap air, ini ada karbon dioksida. Dan bereaksi dengan CaCl2. Makanya interaksi antara CaCO3 plus HCl ini kadang disebut sama kakak-kakak tingkat kalian disebut sebagai reaksi ngecos. Kenapa? Karena memang berbunyi seperti mendesis gitu, seperti cos, gitu. Karena memang adanya interaksi antara kalsit dengan HCl. Jadi bagaimana cara bedain antara kuarsa dengan kalsit? Kalau di mikroskopis, maksudnya secara mikroskopis, kuarsa dan kalsit itu sangat sulit dibedakan. Apalagi kenampakan di lapangan. Kenampakan di lapangan sama-sama berwarna putih, agak bening gitu.
bentukan kristalnya juga nggak terlalu kelihatan ketika di mikroskop. Tapi gimana cara bedainya? Cara bedainya ya tetesin aja dengan HCl. Dimana ketika dia bereaksi itu udah pasti kalsit. Kalau nggak bereaksi ya itu kemungkinan kuarsa di situ. Kemudian selain tadi reaksi, ini juga kita dapatkan warna di sini atau impurity dalam kristal struktur. Nah, ini adalah beberapa contoh warna di mana warna ini disebabkan adanya absorpsi atau refraksi sinar pada panjang gelombang tertentu. Hal lain yang menghasilkan warna bisa juga adanya sejumlah atom asing yang bukan bagian penyusun mineral dalam struktur kristalnya. Kuarsa, kalau ada mineral pengotornya, itu namanya bisa beda-beda. Kalau warnanya ungu, ini namanya ametis. Kalau warnanya hijau, itulah yang kita kenal sebagai zamrud. Dan beberapa istilah lainnya yang sama-sama dia kuarsa, tapi karena ada mineral pengotor sehingga dia berubah warna. Oke, kemudian ketidakhadiran atom atau ion radikal dari posisi yang seharusnya atau vakansi, dan yang gak kalah penting yaitu pleochroism, di mana pleochroism ini adalah gelombang sinar bergetar pada bidang kristal tertentu akan memberikan warna berbeda bila dilihat dari arah sumbu kristal yang berbeda juga. Jadi, yang namanya pleochroism ini ketika kita melihatnya dengan sudut yang berbeda, maka warna yang akan dihasilkan walaupun dari mineral yang sama akan memiliki warna yang berbeda. Itulah yang kita kenal sebagai pleochroism. Nah, ini adalah warna-warna mineral. Ini adalah fluorid yang berwarna hijau, jadi green fluorid. Ketika dia mengandung atom pengotor lainnya, dia akan berubah menjadi yellow fluorid dan lain sebagainya. Atau mungkin ini beberapa yang seperti batuan pancawarna, ya memang dia terdiri dari beberapa mineral tertentu. Nah, ini ada yang terkenal dengan namanya sesuai dengan warna. Misalnya ada mineral namanya azurit karena dia berwarna biru. Ada juga mineral kuarsa, tapi karena dia warnanya seperti susu, maka dinamakan milky quartz. Nah, yang berikutnya ada kilap. Apa sih kilap? Bedanya sama warna apa? Nah, jadi kilap merupakan kenampakan umum permukaan mineral pada sinar pantul. Jadi kita bayangkan yang namanya mineral ketika dia disinari oleh matahari, maka dia akan memantulkan kenampakan dari sinar tersebut. Ada beberapa istilah di sini. Ada yang kita sebut sebagai kilap logam dan kilap non logam. Mineral berkilap logam ini biasanya merupakan mineral-mineral yang merupakan bagian dari native element seperti emas, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang mineral berkilap non logam biasanya berwarna lebih terang, tembus cahaya pada sayatan tipis. Beberapa jenis kilap non logam ini ada kilap kaca, ada kilap adamantin atau intan, ada kilap mutiara atau pearl, ada kilap damar, ada kilap sutra, ada kilap lemak dan tanah atau dul. Tadi vitreous, greasy, resinous, dul, silky atau kilap sutra, earthy, dia seperti corak bumi atau tanah. Kalau dul ini agak relatif kusam di sini. Nah, ini yang beberapa yang diperbesar lagi. Ini yang silky dan resinous. Yang berikutnya adalah setelah kilap, kalau kilap kita berdasarkan dari pantulan dari sinar matahari atau sinar, ada yang kita kenal juga sebagai shriek atau gores. Nah, gores ini paling simpel sebenarnya, yaitu kita akan mendapatkan sebuah jejak warna ketika dia digoreskan pada sebuah medium. Contoh, misalnya kita memiliki beberapa mineral. Di beberapa mineral kita punya warna, tapi kadang-kadang warna itu
tidak mencerminkan secara signifikan ciri khas dari unsur tersebut atau mineral tersebut. Kadang gores ini jauh lebih dipakai karena memang gores ini adalah yang memang menjadi ciri khas dari mineral tersebut. Misalnya contoh sinabar, ketika dia digoreskan ke tembok ataupun ke ubin ataupun ke beton, ini dia akan meninggalkan warna oranye, yang memang menandakan aslinya memang sinabar ini akan berwarna oranye. Atau molybdenit, dia akan meninggalkan jejak warna seperti keabuan, bukan silver seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kalkopirit ada yang tahu? Kalkopirit ini adalah gabungan dari Cu dengan Au. Jadi salah satu mineral penciri di mana adanya native element tembaga dan emas. Dan ini adalah kenampakan dari kristal, di mana kristal ini memiliki beberapa struktur. Ada yang laminar atau dia berlembar. Contohnya adalah mika. Mika itu kita kenal sekali sebagai mineral yang berlembar. Berlembar itu ya mirip-mirip kayak lapisan yang tipis-tipis, dia berjejer. Nah, itu kita sebut sebagai berlembar. Kemudian juga ada yang berlayer kristalnya. Ada yang panjang dan tipis dari kristal. Ada yang lentikular, ada yang dendritik, ada yang blade, ada yang asikular. Ini adalah bentukan mineral yang ada di bumi kita. Yang selanjutnya kita kenal dengan kekerasan atau hardness. Kekerasan di sini bukan dia melakukan tindak kekerasan, bukan. Kekerasan ini adalah skala ukur untuk menentukan seberapa keras dari si batuan tersebut. Ada skalanya yang kita kenal sebagai skala Mohs. Nah, ini berhubungan dengan komposisi mineralnya, kimianya. Kekerasan ini akan berpengaruh terhadap ketahanan muka kristal terhadap kikisan atau goresnya. Jadi, ketika ada sebuah mineral kita saling goreskan, ketika dia ini lebih keras dibandingkan batu atau mineral yang lainnya, maka dia akan meninggalkan jejak di batuan yang lebih lunak. Gitu. Biasanya kita punya alat ukur. Ini misalnya kuku kita ini kekerasannya itu 3,5. Nah, nanti ada kuarsa atau kaca, kekerasannya adalah 7 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita pakai, yaitu skala Mohs, di mana kita punya yang paling lunak yaitu talc, kemudian yang kedua adalah gypsum, yang ketiga adalah kalsit, yang keempat adalah fluorit, yang kelima adalah apatit, yang keenam adalah orthoklas, yang ketujuh adalah kuarsa, yang kedelapan adalah topas, yang kesembilan adalah korundum, yang paling keras yaitu diamond atau intan. Dan ini bisa kita dapatkan menggunakan skala kekerasan. Misalnya kita punya kaca, kalau dia bisa kita gores, ya berarti kekerasannya di bawah dari 7. Tapi yang pasti ketika kuarsa menggoreskan ke topas, bukan topas yang tergores, tapi kuarsa yang tergores di situ. Karena topas lebih keras dibandingkan kuarsa. Dan ini adalah cleavage atau belahan. Jadi di mana setiap mineral ini akan memiliki bidang belah dari mineral tersebut yang menjadi penciri dari mineral tersebut. Nah, kita kenal yang namanya ikatan van der Waals. Di mana ikatan van der Waals ini akan menunjukkan di mana bagian yang terlemah di mineral tersebut sehingga dia memiliki belahan di bidang lemahnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana beberapa belahan mineral, ada yang clear bricks, di mana kita dapat menunjukkan di sana ada bidang belahan yang sejajar. Ada juga yang bentukan perfect shape, jadi dia bentukannya ya seperti
ini apa namanya potongan kristal yang sangat bagus. Yang berikutnya adalah fracture. Nah, bedanya apa sih sama cleavage? Jadi yang namanya fracture atau rekah ini ketika dia mengalami adanya desakan atau dorongan atau adanya interaksi dengan gaya lain, sehingga membuat bidang-bidang lemah tersebut menjadi terrekahkan di sana. Nah, ini rekah pada mineral. Kita kenal kalau misalnya kalian memecahkan kaca, maka kaca-kaca itu akan membentuk yang namanya bentukan rekah-rekah sebagai konkoidal di sana. Nah, ada juga yang Hackley, ada yang uneven di sana. Dan ini adalah materi terakhir untuk bagian pertama. Jadi secara umum yang namanya mineral ini akan memiliki spesifik gravity, di mana spesifik gravity ini atau densitas ini akan menunjukkan dia berasal dari mana asalnya, dan kita akan mengetahui ketika dia berinteraksi dengan mineral yang lain. Oke, untuk part pertama saya cukupkan demikian. Silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih dalam, silakan menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah dari rekaman ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.